Sial, itu terlalu banyak, jelas bahwa leluhur suci Sungai Dara ditekan oleh mereka bersama-sama, dan sekarang diambil oleh Qin Chen sendirian, lalu dia melakukannya dengan sia-sia. Qin Chen melirik leluhur iblis Lohu dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, leluhur suci dari Sungai Dara dibawa ke dunia kecilku olehku. Mengapa? Apakah Anda ingin pergi juga? Kata Qin Chen. Dunia kecil, kamu berbohong kepada siapa? Demon Zuluo sangat ketakutan hingga dahinya berkeringat, mendengus dingin. Molly juga terlihat jelek, dan mau tidak mau berkata, Qin Chen, kamu terlalu mengambil banyak, semua orang juga merupakan mitra dalam pertarungan, kamu telah mengambil semuanya, apa yang akan dilakukan oleh leluhur iblis senior Lohu dan aku? Kata Molly. Qin Chen memandang Molly dengan ekspresi aneh. Molly ini sebenarnya mengatakan dia bermitra dengannya. Apakah dia serius? Qin Chen melirik kabut hitam tidak jauh dan berkata, di sini, di mana kekuatan gelap khusus, yang sedikit berbeda dari kekuatan gelap yang diperoleh iblis di luar, Anda pastinya tertarik. Anda dapat mempelajarinya dengan cermat, karena untuk yang lain, harus ada harta di sungai yang kacau ini, yang bisa Anda dapatkan adalah keberuntungan Anda sendiri, saya tidak akan menghentikannya. Kabut gelap ini tidak hilang dengan hilangnya leluhur suci Sungai Dara, membuat Qin Chen samar-samar mengerti bahwa kekuatan gelap ini tidak ditinggalkan oleh leluhur suci Sungai Dara. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Qin Chen bergetar, tiba-tiba menghilang, dan memasuki dunia kacau miliknya. Dia perlu menyiksa leluhur suci Sungai Dara. Haha, aku juga pergi. Kata naga leluhur agung tertawa, mendesir, dan memasuki dunia yang kacau. Sial, kedua orang ini terlalu rakus. Kata leluhur iblis Lohu melompat dengan amarah. Saya tahu bahwa saya tidak akan bekerja sama dengan mereka, karena mereka terlalu pelit. Leluhur setan senior Lohu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Molly berkata dalam hati. Apa yang bisa saya lakukan? Kabut itu memang agak aneh, ayo pergi dan pelajari. Leluhur iblis Lohu mencibir, jangan khawatir, bahkan jika leluhur Sungai Dara ini ditekan oleh mereka, seperti monster tua ini, tidak mudah untuk menyerah, jika tidak, bagaimana dia bisa hidup sampai sekarang? Ya, dia akan memakannya. Kata leluhur iblis Lohu berkata dengan jijik, jika leluhur suci Sungai Dara benar-benar mudah dibunuh dan disempurnakan, dia tidak akan jatuh di sungai yang panjang untuk waktu yang lama, dan tidak akan bertahan sampai sekarang. Meskipun Qin Chen mengambil leluhur suci Sungai Dara, tetapi ingin menyempurnakan pihak lain, dia khawatir tidak mungkin melakukannya tanpa tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di dunia yang kacau Qin Chen saat ini, aura kekacauan yang tak berujung melonjak, dan leluhur Sungai Dara muncul di sini, dan tiba-tiba melonjak gila. Seluruh dunia yang kacau bergetar hebat. Sesosok melintas di saat berikutnya. Itu adalah Qin Chen tiba-tiba muncul di sini. Selain Qin Chen, naga leluhur juga muncul. Xiaolong juga bergegas, menghadap Qin Chen, dan kemudian menatap naga leluhur liar, matanya menunjukkan rasa hormat. Lagi pula, naga leluhur adalah leluhurnya. Xiaolong, bagaimana kabar Waner? Kata Qin Chen bertanya. Bos, dia baik-baik saja, dia hanya kaget dan ingin pergi dari sini. Kata Xiaolong dengan hormat. Bocah bau, tempat apa ini? Biarkan leluhur ini pergi, dan kamu leluhur naga, Anda sangat bermartabat, kenapa Anda begitu patuh pada anak ras manusia, yang terlalu memalukan bagi makhluk kekacauan? Kata nenek moyang Sungai Dara meraung, ingin mencoba melarikan diri. Jangan repot-repot, di duniaku, kamu tidak bisa keluar. Qin Chen berkata dengan mendengus dingin, diam-diam menakjubkan di dalam hatinya, leluhur suci Sungai Dara ini benar-benar kuat, jika bukan karena cakram giok keberuntungan dunia telah mengalami transformasi yang mengguncang bumi, mengandalkan dunia kecil sebelumnya, itu mungkin saja dapat dibom olehnya. Bahkan jika hanya ada satu sisa jiwa yang tersisa, leluhur suci Sungai Dara masih kuat dan menakutkan. Duniamu, Blood River Saint Ancestor mencibir, apa duniamu?
Itu hanya dunia kecil. Lihatlah bagaimana leluhur ini membombardir dunia kecil Anda. Bagaimana bisa dunia kecil layak untuk menjebak leluhur ini? Kata leluhur suci sungai darah dengan panik mendesak kekuatan darahnya sendiri untuk membombardir di mana-mana. Mata Qin Chen acuh tak acuh, menatap leluhur suci sungai darah dengan dingin, sekelompok kekuatan kacau melonjak di tangannya dan berkata, "Saya tidak peduli siapa Anda, saya Qin Chen, mulai hari ini dan seterusnya, akan menjadi tuanmu. Sebelum itu, saya ingin Anda memberitahu saya apa yang terjadi padanya." Kata Qin Chen menunjuk ke Sangguan Waner, matanya dingin. "Hahaha, Qin Chen, kamu akan menjadi tuanku. Nak, apa menurutmu kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan membawa leluhur ini ke dunia kecil? Aku pikir Anda masih belum mengerti situasinya. Bahkan jika Anda menjebak leluhur ini dan ingin menahan leluhur, itu tidak mungkin. Bahkan mengandalkan leluhur manusiamu untuk menundukkanku, itu masih tidak mungkin." Kata nenek moyang sungai darah tertawa terbahak-bahak. Qin Chen mencibir, "Apakah kamu ingin mati?" Leluhur suci sungai darah meraung, tubuhnya tiba-tiba terlempar keluar. Tubuh agung itu tiba-tiba meledak ke langit, agung seperti angin dan awan, tanah longsor dan lautan. Ketika kekuatan meledak, seluruh dunia yang kacau bergetar, disertai dengan suara melolong seperti setan darah yang tak terhitung jumlahnya. Menghadapi leluhur suci sungai darah yang bergejolak kencang, Qin Chen berdiri diam, tiba-tiba meledak dengan energi kacau yang tak ada habisnya. Dunia yang kacau adalah dunianya, di sini, dia adalah dewanya. Kekuatan surga di dunia kacau yang luas tiba-tiba bertahan, seperti pilar langit, membentuk parit langit, menghalangi serangan leluhur sungai darah. Tidak peduli bagaimana leluhur suci sungai darah menyerang, dia tidak dapat melanggar aturan kacau ini, dan tidak peduli bagaimana dia bergegas menuju Qin Chen, jarak antara dia dan Qin Chen sepertinya tidak pernah dekat, jadi dia hanya bisa menginjak kekosongan. Nenek moyang sungai darah sangat marah dan meraung, "Saya tidak percaya, formasi besar, buka." Leluhur suci sungai darah tiba-tiba bergerak. Dengan lambaian tangannya, asal mula darah naik, dan pancaran darah berubah menjadi pilar cahaya yang mencapai langit, dengan cepat terbentuk, menutupi Qin Chen dari berbagai arah. Tapi formasi itu seperti gelembung sabun rapuh saat menyentuh Qin Chen, semuanya runtuh dalam sekejap. Qin Chen menjentikkan api Qinglian untuk pertama kalinya di sini. Leluhur darah terbungkus api yang mengepul, dan nafas berdarah melonjak. Dia berkedip kembali dengan panik, terbakar dengan api yang mengepul, mencoba untuk keluar dari dunia ini, tetapi inilah dunia yang kacau balau. Bagaimana dia bisa menghindari kendali Qin Chen? Boom! Api teratai merah karma memenuhi leluhur suci sungai darah terlebih dahulu, membuat warna darah pada leluhur suci sungai darah lebih pekat. Api teratai merah karma ini dapat langsung membakar aura api karmanya dan langsung menuju ke asalnya. Leluhur suci sungai darah meraung kesakitan dan mencoba yang terbaik untuk menahan api Jingxi Bailian. Tetapi pada saat berikutnya, api teratai hitam terus menyapu. "Kejam? Anak ini terlalu kejam." Gumam Hong Huang Zulong bergetar. "Katakan padaku, apa yang terjadi padanya?" Kata Qin Chen menunjuk ke Sangguan Waner dalam kekacauan di kejauhan, dan berkata dengan dingin kepada leluhur dari sungai darah, seperti dewa, memandang rendah rakyatnya, membuat suara surga. Sangguan Waner memasuki tempat ini hanya setelah pengalaman ini. Dengan pengelolaan leluhur suci sungai darah selama ratusan juta tahun, semua yang terjadi setelah Sangguan Waner masuk, leluhur suci sungai darah pasti benar-benar menyatu di matanya dan mengetahui segalanya. Qin Chen menyiksa leluhur suci sungai darah untuk mendapatkan berita dari Sangguan Waner darinya. Kali ini, pedang hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Itu adalah pedang karat misterius.
Senjata ajaib yang telah digunakan Qin Chen dari benua Tianwu ini telah menutrisi dunia cakram giok. Dan sekarang, akhirnya didesak oleh Qin Chen lagi. Teman lama, kamu pasti lapar setelah tidur begitu lama. Saatnya menambah makanan, kata Qin Chen bergumam pelan, dan pada pedang karat misterius di tangannya, cahaya gelap dan dalam bersinar, dan jantung berdebar, seolah kekuatan cahaya hitam yang bisa menelan segala sesuatu di dunia, mekar di pedang karat misterius. Qin Chen memegang pedang karat misterius, diarahkan ke lautan luas darah yang diubah oleh leluhur sungai darah, dan tiba-tiba mengayunkan pedang. Suara runtuhnya langit dan bumi, kekuatan kekacauan antara langit dan bumi, benar-benar dimobilisasi, dan kekuatan kekacauan yang mengepul berubah menjadi langit, membuat lautan darah yang agung ini tidak dapat menembus setiap inci. Aura pedang hitam yang mengepul, seperti lautan, tiba-tiba tenggelam dalam darah leluhur sungai darah. Kemudian, pedang karat misterius itu bersinar, dan jiwa dingin di dalam pedang karat misterius itu sepertinya terbangun. Suara tawa cemburu terdengar, dan pada saat yang sama, ada ekstasi dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Pedang karat misterius menembus lautan berwarna darah, dan kekuatan menelan jiwa yang menakutkan berubah menjadi lubang hitam, melahap kekuatan jiwa lautan darah. Hong Huang Zulong kaget, matanya tiba-tiba berubah warna. Karena, dia merasa bahwa pedang misterius di tangan Qin Chen sebenarnya melahap jiwa leluhur sungai darah. Meskipun kecepatan menelan sangat lambat, itu memang menelan, sedikit, seperti tetesan, membawa aliran darah ke bawah. Kekuatan jiwa asli leluhur suci dihirup ke dalam pedang ini. Apa sih pedang hitam misterius ini? Leluhur suci sungai darah juga meraung keras. Lautan darah yang dia ubah menjadi perjuangan sengit. Lautan darah melonjak dengan gila-gilaan, menggulung lautan badai, mencoba melepaskan diri dari belenggu Qin Chen dan singkirkan pedang karat misterius. Tapi sia-sia, semua kekuatan dingin menyelimutinya, menyerap jiwa dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Pada saat ini, tubuh Blood River Saint Ancestor bergetar, matanya menunjukkan ketakutan untuk pertama kalinya, matanya menyusut dan gemetar. Apa masalahnya? Apa yang kamu lakukan? Kata leluhur suci sungai darah meraung dan menggelegar, dan darah tak berujung mendidih, mencoba melepaskan diri dari belenggu Qin Chen. Jie jie jie, suara pedang hitam misterius itu, sepertinya ada nafas dingin dan dingin yang menembus cibiran jiwa, seperti gumaman maut di telinganya, berbisik dan tersenyum. Qin Chen mencibir, tanpa kata-kata. Tapi dengan sedikit senyum, dia menggunakan pedang karat misterius itu, hanya sebuah percobaan, siapa tahu, itu benar-benar berhasil. Mata Qin Chen dipenuhi dengan cahaya dingin yang redup, dia melangkah maju selangkah demi selangkah, dan pedang karat misterius mekar dengan suara pedang yang mengejutkan jiwa. Leluhur sungai darah, kamu luar biasa, tapi menurutku, itu hanya budak dunia yang kacau ini, dan aku satu-satunya penguasa di dunia ini, mengerti? Sekarang, aku bisa memberimu kesempatan untuk berlutut dan menyerah dan memberitahuku apa yang terjadi pada Waner. Saya dengan baik hati dapat mencabut hukuman mati Anda, kata Qin Chen berubah menjadi jejak kekejaman, dan ketidakpedulian di matanya yang terangkat tiba-tiba mekar, sedingin mata kematian, bukankah kamu bilang aku tidak bisa memurnikanmu? Sekarang, jiwamu menghilang, meskipun demikian. Tidak peduli seberapa besar itu, akan selalu ada hari di mana itu akan ditelan. Pada saat itu, Anda tidak akan ada lagi, dan tidak akan ada jejak kelangsungan hidup Anda di dunia ini. Tapi leluhur suci sungai darah meraung dan mencibir, nak, di dunia ini, tidak ada yang layak membiarkanku berlutut. Leluhur suci sungai darah ini telah lahir dengan kehendak alam semesta. Apakah dengan sedikit kekuatan melahap ini, saya juga layak untuk menyerah? Haha, kamu bisa menelan sepuasnya, leluhur ini ingin melihat, sampai kapan kamu bisa menelannya. Kekuatan leluhur tidak terbatas dan abadi. Kata leluhur suci sungai darah meraung, dan pada saat suara itu jatuh, cahaya ganas keluar dari matanya. Di lautan darah yang luas, darah yang mengerikan menyembur keluar,
dan itu menyapu ke arah Qin Chen di sepanjang pedang karat misterius itu tiba-tiba menelan Qin Chen sepenuhnya. Kecepatan ini terlalu cepat. Ketakutan akan krisis dengan hampir tanpa peringatan langsung muncul di benak Qin Chen. Darah menyapu, seperti iblis yang berjalan keluar dari neraka, membuka giginya dan menarikkan cakarnya untuk menelan Qin Chen dalam sekejap. Namun, sebelum cahaya berdarah menutupi Qin Chen, dia tiba-tiba menjerit, yang jauh lebih menyakitkan daripada 4 api teratai besar yang baru saja terbakar. Tubuh Qin Chen dipenuhi dengan api hijau yang sangat murni dan sangat kaya. Api Qinglian kekacauan, itu adalah nyala api dari teratai hijau yang kacau, nyala api yang menakutkan yang dibentuk oleh perpaduan 4 api teratai besar. Pada saat ini, itu menutupi serangan berdarah leluhur Sungai Darah. Pada saat api teratai hijau yang kacau bersinar, leluhur berdarah dari Sungai Darah mengembun membentuk cahaya berdarah yang mengalir ke Qin Chen, pecah berkeping-keping, dan langsung runtuh. Langsung ditelan oleh pedang karat misterius, kekuatan jiwa asli darah memasuki pedang karat misterius, dan permukaan pedang karat tiba-tiba menyalakan rune, membentuk badai darah. Jiwa Blood River Saint Ancestor terlalu kuat untuk Rust Sword yang misterius, itu hanyalah tonik. Di lautan darah, leluhur suci Sungai Darah berputar dan berjuang dengan keras, dan lautan darah menggulung gelombang besar yang menderu-deru, dan mengeluarkan raungan yang serak dan menyakitkan di mulutnya. Jika leluhur suci Sungai Darah masih bisa berjuang di bawah 4 api teratai besar sebelumnya, maka di bawah api teratai hijau yang kacau ini, asalnya terbakar abis, kekuatan jiwa yang mengepul digulung oleh pedang karat misterius. Leluhur suci Sungai Darah menjerit, kecepatan di mana asal jiwa ditelan oleh pedang karat misterius, dalam hal ini, meningkat lebih dari 10 kali, mungkin 100 kali. Dengan bantuan dunia yang kacau, Qin Chen melangkah maju perlahan dan dengan jelas melihat bahwa di lautan darah yang luas, bayangan darah melonjak, berjuang, dan mati-matian berguling di kedalaman lautan darah. Itu adalah jiwa leluhur Sungai Darah. Qin Chen membuat sketsa senyum mengejek di sudut mulutnya, dan mencibir, "Aku benar-benar ingin tahu, dalam hal ini, apakah kekuatan jiwamu benar-benar abadi dan tak ada habisnya?" Kata Qin Chen. Pada saat ini, Blood River Saint Ancestor tidak bisa berkata apa-apa, hanya meraung dan berjuang kesakitan. Di bawah teratai hijau yang kacau, dia hanya bisa mengerahkan jiwa aslinya untuk mencegah dirinya jatuh. Namun, dalam kasus mendesak jiwa asli, kekuatannya akan ditelan oleh pedang karat misterius, dan dalam keadaan ini, dia bahkan tidak bisa menghentikan gaya hisap pedang karat misterius seperti sebelumnya. Pada saat ini, dia akhirnya panik. Pada hari tertentu di masa depan, ketika asal-usul jiwanya benar-benar tertelan, dia akan mati. "Baiklah, baiklah," kata leluhur suci Sungai Darah meraung kesakitan. Qin Chen menyingkirkan api teratai hijau yang kacau, tetapi tidak menyingkirkan pedang karat misterius itu, tetapi menatap dingin ke leluhur Sungai Darah. Dia sangat tenang dan sabar, hanya menunggu dengan tenang, menunggu leluhur Sungai Darah berbicara. Ada kesedihan dan kemarahan dalam jiwa leluhur suci Sungai Darah, tetapi dia hanya menatap Qin Chen, mengertakkan gigi dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang terjadi pada wanita itu." Mata Qin Chen tiba-tiba menjadi dingin, dan api teratai hijau yang kacau tiba-tiba keluar. Dan raungan teriakan leluhur berdarah itu bergema lagi. "Ya, sungguh," kata Blood River Saint Ancestor meraung kesakitan, suaranya sepertinya berasal dari bagian terdalam jiwanya, menahan rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qin Chen sedikit menahan api teratai hijau yang kacau, dan leluhur Sungai Darah menghela nafas, menggertakkan giginya dan berkata dengan kesakitan, "Wanita ini muncul di sini, bukan di bawah bimbingan saya, tetapi datang ke sini di bawah bimbingan suatu benda gelap. Tujuannya seharusnya untuk memadatkan benda gelap itu," kata leluhur Sungai Darah. "Benda kegelapan. Apakah itu belati batu giok gelap? Benda ini, aku tidak tahu mengapa muncul di sini. Kabut kekuatan hitam tidak dibuat oleh leluhur, tapi sudah ada saat aku datang ke sini,
dan berada di kabut hitam, juga mengandung aturan asal-usul kegelapan. Selama ratusan juta tahun, saya selalu ingin memahami kabut hitam ini, mengendalikan hal-hal gelap dan aturan aslinya, tetapi karena keadaan jiwa, saya belum berhasil. Paling-paling, saya hanya sampai di bagian dari darah dalam kabut gelap. Sebaliknya, wanita ini, setelah masuk, langsung masuk ke kabut gelap ini, memurnikan hal-hal gelap dan sumber kegelapan. Dia sepertinya datang ke sini khusus untuk ini, dan ada sesuatu yang aneh tentang wanita ini. Berbicara tentang ini, leluhur suci Sungai Darah tiba-tiba berhenti dan ragu. Qin Chen menatapnya dengan tenang, tidak bertanya, tetapi diam-diam menunggu leluhur suci Sungai Darah berbicara. Melihat ini, leluhur suci Sungai Darah harus melanjutkan. Sebelum wanita itu tiba, aura di tubuhnya agak mirip dengan pria dari dunia luar. Meskipun ada juga kekuatan gelap semacam ini, itu lebih mirip dengan aturan ras iblis. Setelah ditelan, itu telah berubah. Seluruh orang telah sepenuhnya menjadi kekuatan yang mirip dengan asal mula yang gelap ini. Sepertinya kekuatan aslinya telah diubah. Ya, itu adalah kekuatan aturan iblis, kata leluhur suci Sungai Darah. Dalam tubuh Qin Chen, kekuatan darah Raja Kegelapan melonjak keluar, dan kekuatan kegelapan yang menakutkan dengan cepat menyebar. Ya, ini dia, kata Blood River Saint Ancestor memandang Qin Chen dengan kaget. Naga leluhur Hong Huang juga menunjukkan keterkejutan, dan kedua makhluk yang kacau itu sedikit linglung. Apakah itu nenek moyang iblis abis? Gumam Qin Chen, niat membunuh yang kuat tiba-tiba mekar, dan sesosok tiba-tiba muncul di benaknya, itu adalah leluhur iblis abis. Kecuali leluhur iblis abisal, dia tidak bisa lagi membayangkan aura siapapun di klan iblis, yang bisa membuat leluhur Sungai Darah iblis kuno ini merasa berdebar-debar. Saya mengerti, kata Qin Chen memandang Sangguan Waner. Di masa lalu, Sangguan Waner memasuki gerbang alam iblis melalui tiruan dari penguasa abis, dan jatuh ke dalam penjara iblis tak terbatas. Dan penjara iblis tak terbatas itu adalah wilayah teratas dari klan iblis abis, dan itu berbahaya, dan itu adalah tempat inti dari klan iblis abis. Bahkan praktisi teratas dari klan iblis abis tidak dapat dengan mudah memasuki tempat-tempat seperti itu. Apa yang dia lakukan pada Waner? Hati Qin Chen tiba-tiba muncul niat membunuh yang sangat dingin, niat membunuh mengepul, bangkit dari tubuh Qin Chen, seperti letusan gunung berapi, menyapu segalanya. Qin Chen menarik pedang karat misterius dari lautan darah leluhur Sungai Darah, dan kemudian matanya tertuju pada pohon iblis 10.000 alam tidak jauh dari sana. Nenek moyang dari iblis abis, jika kamu menyakitiku sekali, maka aku akan membalikkannya 15 kali. Dengan mata dingin, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, bergemuruh, dan seketika, pohon iblis 10.000 alam menari dengan panik. Di bagian bawah pohon iblis 10.000 alam, embusan abyssal demon yang menyesakkan dan menakutkan tiba-tiba muncul.